Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam kepada kita semuanya. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Fatullah selaku anggota DPR RI yang juga merangkap anggota MPR RI. Kemudian yang saya hormati Pak M. Saleh, Wakil Ketua DPRK Kabupaten Pidi. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Mutiara Timur, Pak Kapolsek dan Koramil di Mutiara Timur. Yo, kan beradu camat, mau mik-mik. Anak boleh kaji. Baik. Sebenarnya materi seperti terlihat. Yo, Pak Aceh dah bukan dah. Pak Aceh dah. Jadi susah sih kan Pak Aceh. Kau kau Aceh, memang biasa lu sampaikan dalam bahasa Indonesia acara-acara resmi. Ban, tak pakai bahasa Aceh ni, kau pakai macam Pak Aceh kan. Jadi acara uronyo adalah sosialisasi tentang 4 pilar. Mau menyulung kalian yang hadir uronyo sebenarnya. Nyo kan senior mandum. Senior mandum nyo, hana payah pegali nya bab Pancasila Undang-Undang 45 kata mendum mo. Perlu napakmu sempat. Dan bantahan ASN tu. Dah pegah lom tentang Pancasila. Cuman karena acara ji memang acara sosialisasi 4 pilar, tak review bacut masa ji, tak sampaikan kembali ji. Mungkin kan bukan tidak tahu, bukan ada pun, tapi kadang-kadang karena tanya lawiknya lalur tu mungkin lalur dengan kerja-kerja kak tua bacut. Nah, biasa ya kan? Jadi sebenarnya 4 pilarnya menyotakalon dari buku yang dibagi-baginya nya napa boh 4 pilar. Pilar negara, ya. Yang pertama nyan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, yang kedua nyan Undang-Undang Dasar 1945 nyan sebagai konstitusi negara. Nah, yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebagai bentuk negara, Jadi yang bentuk, ingat yang bentuk negara. NKRI harga mati. Ya, NKRI harga mati. Pada ulang-ulang di Aceh. Kemudian yang satu lagi adalah Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah semboyan negara. Nah, punya jamun-jamun mungkin ya, wate jamun yang sering tak ada dengar. Cuman lawitnya, punya generasi jino yang agak Pancasilanya agak pudar lagi kan nah Cino karena pada ke si lompogan acara lagi kan tates lah generasi muda tentang Pancasila jamun wate jamun ya wate lung SD nyan tanya pertama kan diwajibkan oleh hafal Pancasila yang gelah SD ke hafal Pancasila. Kemudian tamat SD nya li hafal Pancasila, hafal Undang-Undang 45 lengkap dengan pasal mendum. Jamun. Nah, kemudian waktu datang SMP ikut le 3 minggu P4. Pendidikan ke kedua tu. Moral Pancasila. Alinya datang SMA pi nasi 3 minggu tu ikut P4. Itu pendalaman tentang Pancasila. Nah, sehingga generasi-generasi yang diciptakan katanya adalah memang generasi-generasi yang berideologi Pancasilais. Nah, makanya kenapa Jino kembali disosialisasikan lagi 4 pilar? Karena memang negara melihat hal-hal yang memang ada kelemahan terhadap pendalaman ideologi. Makanya tugas MPR salah satu karena diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Yang pertama tadi sudah disampaikan yaitu tentang Pancasila. Pancasila buno sama-sama kali kita bacakan bersama, yaitu dah 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mandum sebenarnya tindak tanduk tanya warga negara maupun organ negara itu harus
merujuk kepada Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ya, termasuk Konstitusi Undang-Undang 45 yang adalah penjabaran dari Pancasila. Nah, Pancasila sendiri selain limang buah silanya juga na butir-butir lain long. Nah, na butir-butir dan dalam bukunya na lah. Ana pun dah terjemahkan satu persatu. Nah, kemudian juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika jamun sampai-sampai dah kun. Tut Uri Handayani Bhinneka Tunggal Ika sabilah. Berbeda-beda tetap satu. Tapi nyodak kalau jino ban kabeda nya paling na baba urang nikah na jali ju. Nah, bab urang nikah na jali berbeda, padahal berbeda tetap satu jua. Nah, tapi jino nilai-nilainya sudah luntur karena perbedaan, ya. Padahal jamun tanya berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi kita bisa menyatu. Jino kadang-kadang ban beda bacut, beda pihak politik mesti. Nah, berdawa yang kamabih pokok jihana jali. Nah, jadi memang kendala dalam tanyo bernegara. Jadi nyakenyan ke perle sosialisasi 4 pilar. Bukunya kan mana bukunya Karena cuma pada demi baca aman. Pada bagi gitu kan. Jadi ya kalau sampaikan 4 pilar kan, 4 pilar, kemudian sebenarnya sih nyan sagai sosialisasi 4 pilar. Yang lain pun dah pegang dengan baca betul. Ya, dengan baca betul. Kemudian yang perle jino adalah tujuan sosialisasi 4 pilarnya kan menjadikan ketanyonyo kan sebagai warga negara Indonesia yang Pancasilais. Yang Pancasilais itu yang kiban, ya dalam keseharian tanyonya bertindak dan bertutur kata sesuai dengan butir-butir Pancasila. Nah, sesuai dengan butir Pancasila. Misalnya nak perbedaan, bagaimana kita selesaikan, ya, karena jino, ya, kondisi ini rentan terhadap punah kerusakan Pancasila, terutama pasal 3 Persatuan Indonesia. Jadi tengok jino lihat timbul benih-benih permusuhan bermacam cara timbul ya, mungkin mulai dari dua pilpres yang kau ikut. Jadinya memang tajam perpecahan ji. Barosa Wate Surya Paloh dianugerahkan gelar doktor kehormatan di Universitas Brawijaya yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa menurutnya secara pribadi dengan kondisi bangsa yang lainnya bagi gaknya lebih baiknya pemilu daripada hancur bangsa ini. Nah, jadi hancur bangsa ini karena pemilunya memang diatur dalam konstitusi tanya bahwa pemilunya karena bagian dari pelaksanaan demokrasi. Tetapi Undang-Undang 45 itu sendiri juga bersumber dari Pancasila. Itu ada di sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang menurut longkalan logis yang disampaikan oleh Surya Paloh bahwa kekhawatiran kenyanyian memang terhadap kondisi bangsa, ya, terhadap kondisi bangsa perpecahan, makanya disampaikan lebih baiknya pemilu. Nah, tapi bukan artian gaknya mengusulkan tidak ada pemilu. Yang di media sosial barusan sering beredar karena ada isu politik, kemudian ya dijadikan isu politik. Tapi menurut lo tidak ada nilai-nilai Pancasila yang harus kita ambil dari pidato tersebut, ya. Nah, kemudian dalam keseharian tanyopi kadang-kadang hal yang kadang katuo tu untuk terlaksanakan pun nilai-nilai Pancasila. Jadi nyo lagi lo pegah hadir awal yang hadir uronyo bukan tidak paham karena mupo Pancasila mupom, ya, kadang-kadang katuo danyo, kadang-kadang nyo terlalu je kadang-kadang katuo tu karena ego puno karena tinggal aja udah mana tinggal aja sehingga ya mupok sampai lah. Nah, jadi nyo bagian sosialisasi uronyo adalah bagian untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya
pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa ini yang harus diutamakan. Jadi mesena perbedaan-perbedaan dengan acara asosiasi 4 pilar, bahwa di Pancasila juga mengatur tentang mekanisme penyelesaian permusyawaratan. Jadi tanya nama masalah ke taduk bermusyawarah kembali. Ya, jadi kadang-kadang you know kan katua tu tak bermusyawarah, tapi dengan acara raya kan untuk mengingatkan kembali. Kalau ada punya acaranya hanya acara pengingat saja. Jadi mungkin no mentang belum sampaikan nilai sekilas, mungkin untuk lebih tanya jawab lebih luas lah mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.